Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang yang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 13 Agustus 2023. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Pemerintah Kota Lubuk Linggau sedang mempersiapkan akses jalan menuju exit tol Muara Enim dan Kota Lubuk Linggau. Untuk saat ini ada dua jalan menuju akses exit tol, yakni di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 dan Lubuk Linggau Selatan 2. Pemerintah Kota Lubuk Linggau tengah mempersiapkan akses jalan menuju exit tol Muara Enim dan Kota Lubuk Linggau. Untuk menuju exit tol yang direncanakan ada dua jalan alternatif yang bisa dipilih pengendara untuk menuju exit tol tersebut. Adapun kedua jalan menuju exit tol itu, yakni Jalan TMMD yang tembus ke Jalan Lingkar Selatan di Kelurahan Mesak Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, tembus ke Air Kati, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Kemudian dari arah Air Kati menuju Jalan TMMD, selanjutnya belok kiri menuju Jalan Tembus Kelurahan Jukung, tembus Kelurahan Rahma. Pimpinan proyek, Ebi, menyampaikan, jadi jalan yang kita bangun sekarang adalah dari Desa Rahma nanti tembus ke jalan arah Mesat. Dan ada pertigaan dari sini belok kiri menuju ke arah Bedengkati dan belok kanan menuju arah ke Kota Lubuk Linggau. Kembali dirinya menyampaikan, proses jalan pengecoran ini dari Simpang menuju arah ke Mesat sekitaran 3 km lagi. Kita ini kan yang dari Desa Rahma kan. Desa Rahma kalau kita keluar dari sebelah sana, kita ke kiri itu bisa kita ke Temam, ya kan. Kalau ke kanan kan ke arah Jukung, ya kan. Jukung terus ke sana kan. Mungkin yang kalau orang mau ke Beliti lewat sana bisa, ya kan, lebih cepat. Nah, jadi yang kita bangun ini sekarang adalah yang dari Desa Rahma, nanti tembusnya itu sampai ke Mesat sana. Arah Mesat ya. Ya, nanti ada pertigaan di sana dari sini ke kiri itu ke arah ke Bedengkati sebelah sana, ke kanan itu ke Kota Lubuk Linggaunya. Ya. Untuk panjang treknya sendiri berapa kilo, Pak? Dari untuk Simpang ini. Kalau sekarang dari anggaran yang kita bangun yang saat ini, yang dari depan sini kan, itu sekitar 1 kilo lebih. Ya, nanti kita putus dulu. Nanti ada jalan tanah lagi. Ya kan, jalan tanah lagi, nanti lurus di lurusan itu nanti ketemu lagi udah jalan yang udah dicor juga sebelah sana. Artinya bertahap ya. Ya. Kalau total panjangnya berapa, Pak? Ini sampai ke simpang exit tol yang ke arah Mesat. Ya saya kurang paham ya, cuman perkiraan saya ya. Kalau setelah saya cor ini mau jalan tanah itu masih sekitar 3 kiloan lagi. 3 kiloan lagi. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Sebanyak 75 wong pasukan pengibar bendera pusaka Kota Lubuk Linggau mulai latihan sebagai persiapan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 pas Agustus 2023. Latihan dipusatkan di lapangan Perbakin Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka menyambut upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023, pasukan pengibar bendera Kota Lubuk Linggau tengah melaksanakan latihan untuk persiapan upacara tersebut. Pelatihan paskibraka ini secara terpusat dilaksanakan di lapangan Perbakin Kota Lubuk Linggau. Sementara anggota paskibraka Kota Lubuk Linggau sebanyak 75 orang. Ipala Borodi, Silampari TV melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sembuaga melakukan kunjungan kerja ke tambang batu bara di wilayah Sumatera Selatan. Kunjungan ini dinilai perlu untuk mengetahui secara langsung cak mana potensi ekspor batu bara dalam menopang perekonomian Indonesia. Dalam kunjungannya kali ini, Wamendak beserta jajaran didampingi langsung oleh CEO Gorbi Putra Utama Haryara Tambunan, guna melihat langsung kegiatan operasi produksi batu bara. Jerry menjelaskan, hingga saat ini sektor industri batubara Indonesia masih menjadi salah satu produk ekspor unggulan yang diakui oleh mancanegara, yang kemudian berguna untuk menopang neraca perdagangan agar tetap surplus. Selanjutnya, Jerry berharap ekspor dari sektor industri batubara ke depannya tetap terjaga demi mewujudkan surplus neraca perdagangan serta meningkatkan perekonomian nasional. Sementara itu, CEO PT Gorbi Putra Utama Haryara Tambunan
mengaku siap bersinergi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah guna menjaga stabilitas produksi batu bara. Di sisi lain, Haryara juga berharap kepada pemerintah untuk menjalankan ketentuan hukum yang benar guna menunjang keberlangsungan produksi. Melihat salah satu bentuk kontribusi yang signifikan ya untuk ekspor ya, karena kita tahu bersama bahwa batu bara adalah salah satu produk yang menjadi produk unggulan untuk ekspor ke mancanegara dan nilainya itu cukup signifikan dan bahkan sangat signifikan ya untuk memberikan kontribusi kepada neraca perdagangan yang surplus ya. Dan tentunya kami berharap agar kedepannya sektor ini bisa memberikan lebih banyak lagi kontribusi-kontribusi sehingga neraca perdagangan yang surplus yang artinya ekspornya lebih besar daripada impor dapat lebih terwujud dan tentunya dapat lebih maksimal lagi. Beliau melihat langsung apa yang terjadi di produksi tambang batu bara PT Kota Utama yang mempunyai clean and clear dari tahun 2010 dan izinnya proses dengan baik, tidak ada perubahan apapun, walaupun malang melintangnya tetap ada dibantu oleh Dinas Pertambangan Gubernur dan Bupati. Dibantu Dinas Pertambangan Gubernur dan Bupati, Gubernur, serta TNI, Kapolres dan Dandim. Dan Bapak Menteri juga melihat langsung semua dilematisnya mengenai pengusaha ini, tapi kita penuh semangat, penuh dedikasi tinggi dengan mengharapkan produksi tetap jalan, pemasukan negara tetap baik, kita menjalankan sesuai aturan yang ada. Kita harapkan pemerintah juga melindungi kita dari hukum-hukum yang benar dan yang sudah kita lakukan tetap berjalan sampai selesai. Tim Liputan Silampari TV. Bunga bangkai berukuran raksasa dari spesies Amarpolus titanium mekar di sekitar kebun kopi warga di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Mekarnya puspa langka setinggi 2,3 meter merupakan yang pertama di wilayah tersebut. Warga di Desa Tabermani, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas dikejutkan dengan mekarnya flora langka bernama bunga bangkai raksasa di sekitar kebun kopi milik mereka yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari pusat desa. Yang mekar pada Senin kemarin dengan ukuran tinggi bunga mencapai 2,30 meter cm dan diameter kelopak bunga mencapai 80 cm serta memiliki perpaduan corak warna yang indah untuk dipandang. Menurut warga yang berkebun kopi di sekitar lokasi menuturkan, dirinya terkejut saat melihat bunga bangkai raksasa ini mekar dengan ukuran tingginya mencapai 2,30 meter cm. Dirinya berharap agar bunga ini dapat mekar kembali dan tetap lestari karena baru pertama kali mekar di lokasi ini. Bunga bangkai raksasa, kaget. Ukurannya berapa? Di 2,30 meter. Kalau depan kan lebih banyak lagi lah. Mekar kembali ya, Iya. tetap lestari gitu ya. Iya. Oke. Ini baru pertama kali di sini. Iya. Tim Liputan Silampari TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Yadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.